Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan sifat 1.6 terkait argumen pada bilangan kompleks. Dan kita akan menentukan bagaimana memperoleh argumen dari hasil perkalian dan pembagian dari dua bilangan kompleks seperti pada sifat tersebut. Selanjutnya kita akan memperoleh argumen dari perkalian bilangan kompleks Z1 sampai dengan Zn. Nah, kita perlu ingat untuk Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, yang mana argumen utama dari Z disimbolkan seperti ini sama dengan tetanya, yang mana untuk memperoleh argumen hasil perkalian serta pembagian Z1 dan Z2, kita dapat memanfaatkan bentuk eksponen dari bentuk polar dari bilangan kompleksnya, yaitu Z sama dengan REI theta. Yang mana Z-nya ini sama dengan R dikali E pangkat I dikalikan dengan theta. Nah, kalau Z1-nya kita tuliskan dalam bentuk eksponennya, berarti bisa kita tulis menjadi Z1 sama dengan R1 dikali E pangkat I theta 1, kemudian Z2-nya menjadi R2 dikali E pangkat I dikalikan dengan theta 2. Nah, terkait untuk Z1 dikalikan dengan Z2-nya, berarti bisa kita tuliskan perkalian Z1 dengan Z2 dengan bentuk eksponen seperti ini. Yang mana Z1 dikali Z2-nya berarti di sini bisa kita kalikan R1 dengan R2-nya, kita tulis seperti ini. Lalu untuk E yang sama-sama di sini E-nya memiliki pangkat tetapi pangkatnya berbeda, kita perlu ingat konsep atau sifat terkait perkalian bentuk pangkat. Secara umum, kalau kita punya P pangkat M dikalikan P pangkat N, maka ini sama saja dengan P pangkat M ditambah N. Berarti di sini sama-sama P, yang mana P kita sebut sebagai basis dari bentuk pangkatnya. Maka di sini basis dari bentuk pangkatnya adalah E, dan untuk perkalian antara dua bentuk pangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini, yang mana untuk I-nya bisa kita keluarkan ke luar kurung. Sehingga kita peroleh bentuknya seperti ini, yang mana kalau kita perhatikan bentuk eksponen dari suatu bilangan kompleks mirip seperti ini, berarti di sini bisa kita pandang untuk R-nya sebagai R1 dikali R2, dan tetanya sebagai theta 1 ditambah theta 2. Bisa kita kembalikan ke bentuk polar seperti sebelumnya, sehingga kita bisa peroleh bentuk polar dari Z1 dikali Z2-nya berarti seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana memperoleh argumen Z1 dikali Z2 menggunakan konsep seperti ini, yang mana argumen dari Z-nya berarti berdasarkan himpunan yang anggotanya theta ditambah K dikali 360 derajat untuk K anggota bilangan bulat. Yang mana kita perlu ingat di sini untuk bentuk 2pi dengan pi-nya 180 derajat berarti 2pi-nya adalah 360 derajat. Nah, karena kita sudah punya bentuk polar dari Z1 dikali Z2, berarti yang berhubungan dengan tetanya di sini adalah theta 1 ditambah theta 2. Maka bisa kita tuliskan di sini theta 1 ditambah theta 2 ditambah K dikali 360 derajat, yang mana berdasarkan konsep sebelumnya bahwa untuk argumen utama dari Z1-nya adalah theta 1 dan argumen utama dari Z2-nya adalah theta 2. Jadi, kita sudah peroleh argumen dari Z1 dikali Z2-nya, tinggal kita ganti saja theta 1-nya dengan argumen Z1 dan theta 2-nya dengan argumen dari Z2, yang mana di sini untuk 2pi-nya kita tuliskan saja dalam bentuk 360 derajat, yang tentunya bentuk ini akan sama seperti bentuk argumen dari Z1 dikali Z2 pada sifat 1.6. Selanjutnya terkait Z1 dibagi Z2 yang bisa kita tuliskan seperti ini. Dan berdasarkan pembagian bentuk pangkat, berarti P pangkat M per P pangkat N ini sama dengan P pangkat M dikurang N, maka untuk bentuk pangkat E-nya di sini bisa kita langsung kurangi saja. Dan pada pangkatnya I-nya bisa kita keluarkan ke luar kurung.
Maka kita peroleh bentuk seperti ini, yang mana bisa kita ubah ke dalam bentuk polar dari Z-nya, maka Z1 per Z2 berarti bisa kita tuliskan seperti bentuk polar pada Z-nya di konsep ini. Lalu kita cari argumen Z1 dibagi Z2-nya berdasarkan konsep yang kita punya di sini yang berhubungan dengan θ-nya adalah θ1 dikurang θ2. Sehingga kita tuliskan argumen dari Z1 dibagi Z2-nya seperti ini. Tinggal kita ganti θ1-nya dengan argumen Z1 dan θ2-nya adalah argumen Z2. Dan karena 360 derajat sama saja dengan 2pi, maka kita sudah peroleh bentuk argumen Z1 dibagi Z2-nya sudah sama seperti pada sifat 1.6. Lalu terkait argumen dari perkalian bilangan kompleks Z1 sampai dengan Zn, yang mana bisa kita tuliskan Z1 sampai dengan Zn dalam bentuk eksponennya berarti seperti ini. Bisa kita kalikan Z1 sampai dengan Zn-nya, kemudian untuk R1 bisa kita kalikan sampai Rn, yang mana secara umum kalau kita punya PM1 dikali PM2 dikali seterusnya sampai dikali PMN, maka ini sama saja dengan P-nya memiliki pangkat hasil dari penjumlahan M1 sampai Mn. Sehingga untuk perkalian E-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Yang mana untuk I bisa kita keluarkan masing-masing keluar kurung, maka kita peroleh bentuk eksponen dari Z1 dikali Z2 dikali seterusnya sampai Zn. Dan artinya kita peroleh inilah bentuk polar dari Z1 dikali Z2 dikali seterusnya sampai dikali Zn. Jadi bisa kita tentukan argumen dari Z1 dikali Z2 dikali seterusnya sampai Zn berdasarkan bentuk polarnya. Sesuai konsepnya bisa kita tuliskan seperti ini, yang mana kalau kita pandang θ1 argumen Z1, θ2 argumen Z2, dan seterusnya sampai θn adalah argumen dari Zn. Maka argumen dari Z1 dikalikan Z2 dikalikan seterusnya sampai Zn kita akan peroleh seperti ini. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.